Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratisa Rahmania dengan nomor induk mahasiswa 401210117, kelas 2A Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mereview mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Mina Zahara MA. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas adalah sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Pada zaman kuno, Mekah terletak di lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam dekat Lautan Tengah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Pada abad ke-5 Masehi, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekah dari pemerintahan Harsh bin Amr atau Huza'ah. Setelah berabad-abad lamanya menguasai kota Mekah, setelah Qusay meninggal, kehidupan penduduk kota Mekah dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi, kota Mekah diserang oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman. Bertepatan pada saat kejadian tersebut, lahirlah seorang bayi laki-laki disambut oleh neneknya dan diberi nama Muhammad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perjuangannya diteruskan oleh sahabat-sahabatnya yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Adapun Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Materi kedua yaitu hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Istilah peradaban atau tamadun bahasa Melayu. Topik peradaban selalu relevan untuk diperbincangkan di sepanjang zaman. Peradaban Islam ialah manifestasi kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam berlandaskan ciri-ciri Islam. Bagi Islam, peradaban dalam jenis apapun adalah penjelmaan manifestasi iman dan amal soleh manusia dalam pengabdian kepada Allah SWT. Islam adalah agama yang berasal dari Allah SWT, dan peradaban adalah produk budi manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Adapun yang kita lakukan dalam mengamalkan ajaran Islam menghasilkan peradaban dalam berbagai aspek. Pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu. Peradaban Islam Melayu bisa dikatakan sebagai suatu daerah di mana terdapat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradaban dan kebudayaannya, baik itu di sektor politik atau pemerintahan, teknologi, ekonomi, dan pengolahan di bidang agraris dan maritim. Adapun dasar-dasar petunjuk peradaban Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, masyarakat Islam, dan pembuka jalan kepada pihak lain. Karakteristik peradaban Islam yaitu universalitas, tauhid, adil dan moderat, dan sentuhan akhlak atau moral. Materi ketiga yaitu pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Melayu berasaskan kesamaan agama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Pada abad ke-18, orang Barat menamakan orang Melayu pribumi. Sebagai bangsa Melayu berasaskan warna kulit, profil tubuh, dan bahasa yang digunakan. Melayu dan ras Melayu merupakan suku bangsa pribumi di Nusantara yang didominasikan oleh 4 ras, yaitu 1. Ras Negrito, rambut keriting, kulit hitam, dan bertubuh kecil. 2. Ras Wedoid, tubuh kecil, kulit coklat muda, rambut ikal, hidung pesek. 3. Ras Proto Melayu, rambut lurus dan kulit coklat muda. Dan yang terakhir, ras Deuto Melayu, suku Aceh, suku Jawa, Melayu pesisir, Minangkabau, dan lain-lain. Materi keempat yaitu teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu.
Teori Mekah mengatakan Islam masuk ke tanah Melayu cukup awal setelah beberapa puluhan tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam datang dari Gujarat yang disampaikan oleh Sonek Horsgronje. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang dari Persia. Teori Cina menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Teori Turki menjelaskan bahwa selain orang Arab, Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi Turki. Materi kelima yaitu awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di Jawa sudah dilakukan baik dari orang asing maupun bumi putra sendiri. Penyebaran yang dilakukan antara lain pernikahan, dakwah, pendidikan, kesenian, dan perdagangan. Masuknya Islam di Melayu beberapa ahli yaitu: pertama, Islam datang langsung dari Arab pada abad 7 Masehi. Kedua, Islam datang dari India bermazhab Syafi'i. Dan yang terakhir, Islam datang dari Bengali pada abad kedua melalui kantong Phan Rang, Vietnam. Awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Pertama, masuknya Islam di wilayah Melayu. Kedua, Islam Melayu di Vietnam. Ketiga, Islam Melayu di Brunei Darussalam. 4. Islam Melayu di Filipina. 5. Islam Melayu di Semenanjung Malai. 6. Datangnya Islam di Indonesia. Materi keenam yaitu ulama-ulama penyebaran agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Yang pertama, Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang syarat dengan ide-ide mistis. Adapun karya-karya Hamzah Fansuri antara lain Syarab al-Ashikin, Asrar al-Arifin, Al-Muntahi. Yang kedua, Syamsuddin al-Sumatrani. Syamsuddin al-Sumatrani atau yang juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Adapun karya-karya Syamsuddin al-Sumatrani antara lain Mir'at al-Mukminin yang disebut dengan cerminan orang beriman, Jauhar al-Haqaiq, permata kebenaran, Kitab al-Martabah, martabat manusia. Yang ketiga, Nuruddin Ar-Raniri. Ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir, lahir pada tahun 1568 Masehi, disebut kota pelabuhan di pantai Gujarat. Ar-Raniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab. Karya Nuruddin Ar-Raniri cukup banyak, lebih dari 40 kitab antara lain Sirat al-Mustaqim, Jalan Lurus, Daral al-Faraid, membahas tentang tauhid dan falsafah keimanan, Umdat al-I'tiqad. Keempat, Abdul Raub al-Singkili. Abdul Raub bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terakhir. Ia lahir di Fansur, dibesarkan di Singkel, wilayah pantai barat Laut Aceh. Diperkirakan lahir tahun 1615 Masehi. Abdul Raub ini aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Adapun karya-karya Abdul Raub al-Singkili antara lain Mir'atu at-Tullab fi Tashil Ma'rifatil Ahkam Wasyar'iyah, Umdatul
muhtajin ila suluki maslah al-mufridin. Yang terakhir, Liai Malik Al-Wahhab. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.